Oke, langsung aja kita gaskan ke kasusnya. Kali ini ada sebuah bahasan requestan menarik lagi nih dari Nick Aida. Bisa dibilang kasus kali ini sangat-sangat liar dan menguras air mata, serta sedih banget sih ya dengernya. Sebelum menuju topiknya, kalian bisa bantu AA untuk like, share, komen, dan subscribe supaya channel AA bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasi, terus klik semuanya, biar kalian gak ketinggalan video baru dari AA. Kali ini AA akan membawa kalian ke negara Polandia untuk berkenalan dengan wanita cantik bernama Katarzyna Zawada. Dia merupakan gadis cantik yang kuliah di Jagiellonian University Polandia yang pada waktu itu masih berusia 23 tahun. Menurut keterangan teman-teman dan keluarganya, Zawada adalah perempuan yang baik, pendiam, dan sering terlihat murung, serta ya jarang bersosialisasi. Saking gak bergaulnya dia, teman-teman kampusnya itu bahkan sampai gak menyadari bahwa Zawada ini udah menghilang kurang lebih sekitar 3 minggu. Lalu selama menjadi mahasiswi di kampus tersebut, Zawada udah berganti jurusan sebanyak 2 kali. Di semester awal dia mengambil jurusan psikologi, lalu kemudian dia juga sempat masuk ke jurusan sejarah, dan yang terakhir dia memutuskan untuk menetap di studi agama. Selain kehidupan kuliahnya, Zawada juga diketahui mengidap depresi dan berbagai gangguan mental lainnya semenjak ayahnya menghembuskan nafasnya di tahun 1996. Nah, karena Zawada ini didiagnosis mengidap depresi yang berat, makanya dia harus menjalani perawatan di klinik psikiatri di daerah Nowa Huta. Sekarang kita masuk ke kronologi dan investigasinya. Jadi suatu hari pada tanggal 12 November 1998, Zawada ini udah dijadwalkan oleh ibunya untuk perawatan sama dokternya, tapi dia malah nggak pernah datang. Udah ditunggu berjam-jam sama dokternya, Zawada tetap nggak muncul-muncul, dan karena khawatir, ibunya akhirnya ke kantor pihak berwajib untuk melaporkan bahwa anaknya itu menghilang. Nah, karena waktu itu Zawada menghilangnya belum 24 jam, jadi pihak berwajib meminta ibunya untuk menunggu dahulu nih. Namun setelah ditunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu, Zawada tetap aja nggak pernah datang ke klinik atau pulang ke rumahnya. Di bulan Januari tahun 1999, sekitar 2 bulan lebih setelah menghilangnya Zawada, ada seorang kapten kapal penarik yang sedang berada di sungai Vistula yang melihat ada sesuatu mencurigakan terapung di dekat kapalnya dia. Si kapten kapal itu menjelaskan bahwa benda ini terlihat panjang, pucat, berbintik, dan mengeluarkan bau yang sangat gak sedap banget nih lur. Karena penasaran, akhirnya si kapten ini menarik benda misterius tersebut ke kapalnya. Semakin ditarik, dia semakin kaget karena bentuknya semakin jelas nih lur. Awalnya dia melihat ada sesuatu yang tampak seperti telinga manusia. Dan pas udah ditarik sampai ke kapalnya, ternyata dia menemukan kulit manusia yang utuh dari bagian leher sampai pinggang tanpa ada isiannya. Jadi dalamannya udah gak ada semua lur, kayak tas kulit hewan aja. Kemudian dibawalah kulit itu ke pihak berwajib untuk dilakukan tes. Dan setelah pemeriksaan tes DNA keluar, ternyata kulit itu adalah milik Zawada yang menghilang 2 bulan lalu. Pihak berwajib langsung menyisiri seluruh bagian sungai Vistula pada tanggal 14 Januari. Namun ya mereka nggak bisa menemukan apa-apa kecuali bagian kaki kanan dari Zawada dan beberapa potongan baju yang dia kenakan sewaktu dia menghilang. Sayangnya walaupun udah ditelusuri semuanya, pihak berwajib masih nggak bisa menemukan kepala dan bagian tubuh lainnya. Yang bikin AA geleng-geleng kepala ya setelah meriset kasus ini. Dari hasil pemeriksaan, itu ditemukan bahwa kulit Zawada ini bukan hanya diambil dari tubuhnya pas dia udah kehilangan nyawanya, akan tetapi terlihat seperti kulit yang sengaja dia ambil secara paksa ketika dia masih hidup. Jadi kayak dirobek paksa dan kemudian dijahit lagi menjadi satu untuk dipakai oleh sang pelaku. Beberapa bulan setelahnya, unit kedokteran forensik di Krakow menerima sebuah badan yang kondisinya tuh mirip banget dengan Zawada. Ini adalah badan seorang pria tanpa kepala yang udah dikuliti.
Nah, setelah diinvestigasi, ternyata pelakunya adalah Vladimir W. Yang gak lain dan gak bukan merupakan anak dari korban sendiri. Jadi yang dikulitin itu tadi adalah bapaknya sendiri loh. Gila ya nih Vladimir ya. Vladimir ini bahkan terlihat mengenakan topeng yang dibuat dari kulit kepala ayahnya sendiri dengan cara yang menakutkan banget nih lur. Pada awalnya pihak berwajib mencurigai Vladimir sebagai pelaku penghilangan nyawa si Zawada yang menghilang 2 bulan lalu. Tapi karena nggak ada bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut, Vladimir kemudian didakwa atas penghilangan nyawa ayahnya dan dijatuhi 25 tahun sel buih. Lalu kita beralih lagi ke kasusnya Zawada. Jadi karena pihak berwajib nggak menemukan petunjuk baru untuk mengungkap pelakunya, akhirnya kasus tersebut resmi dihentikan. Namun pihak berwajib sama tim investigasi masih tetap mencoba untuk membongkar kasus tersebut. 12 tahun kemudian di tahun 2012, kasus Zawada dibuka kembali dan kali ini pihak berwajib meminta tim forensik dan para ahli untuk meneliti kulit Zawada lebih lanjut. Karena kan ya perkembangan teknologinya udah lebih maju dibanding tahun 90-an. Para ahli dari 3D Expertise Laboratory ini berhasil membuat model luka yang diderita sama Zawada. Mereka juga menyimpulkan bahwa si pelaku ini menggunakan benda tajam untuk mengiris-ngiris Zawada. Dan ya tujuannya ya dengan cara itu menimbulkan rasa sakit yang menyebabkan kehilangan nyawa akibat kehabisan darah. Pada tahun 2016, pihak berwenang juga mengkonfirmasi bahwa Zawada diperlakukan gak baik sebelum dia menemui ajalnya. Dan pelakunya diduga adalah seseorang yang udah berpengalaman dalam seni bela diri. Di tanggal 4 Oktober 2017, 19 tahun setelah penghilangan nyawa ini terjadi, akhirnya pihak berwajib menangkap seorang pria berusia 52 tahun bernama Winjing, susah banget namanya nih. Winjing Robert Jastrzębski. Jadi ya dia itu ditangkap di daerah Kazimierz District di daerah Krakow, Polandia. Ya kita panggilnya Robert aja lah ya biar gampang. Si Robert ini memang udah masuk ke daftar pencarian pihak berwajib sejak tahun 1999. Dan setelah ketemu, akhirnya ya dia ditangkap. Pihak berwajib kemudian menggeledah apartemen Robert dan menemukan banyak banget darah di kamar mandinya. Selain itu, Robert juga cocok dengan profil psikologis tersangka yang diduga oleh pihak berwajib dan tim penyelidik bahwa Robert ini diduga terlatih dalam seni bela diri dan dia pun juga kenal dengan Zawada serta dia juga punya riwayat melecehkan wanita. Sejak kecil Robert ini memang dikenal sebagai orang yang lumayan aneh banget ya lur. Jadi katanya ya dia ini sering memakai pakaian wanita serta stalking. Bahkan dia ada keinginan untuk menumbuhkan bagian di dadanya tuh kayak pakai implan begitu. Dia pun dikenal suka berlaku kurang baik terhadap kucing dan anjing. Dari kecil pun Robert sering diperlakukan dengan gak baik oleh ayahnya sendiri. Dan sebelumnya Robert pernah bekerja di sebuah laboratorium bedah di mana di sana dia harus berurusan dengan banyak jasad. Robert pun juga pernah bekerja di Krakow Institute of Zoology di mana dia bisa mengamati proses pengulitan binatang. Robert pun juga akhirnya dipecat dari institusi itu karena diketahuan menghilangkan semua kelinci yang di sana. Jadi ya nyawa kelincinya semuanya dia habisin sama dia. Di dalam diari pribadinya Robert, dia sempat menulis bahwa dia kenal sama Zawada dan dia juga pernah beberapa kali mengunjungi makamnya. Namun Robert juga gak pernah mengakui nih bahwa dialah yang melakukan aksi gila itu terhadap Zawada. Tapi karena polisi berhasil menemukan bukti-bukti yang mendukung, Robert ini gak bisa mengelak lagi dan akhirnya dia tetap ditahan oleh pihak berwajib. Sayangnya nih ya lur, hingga hari ini AA buat videonya belum ada update lebih lanjut lagi mengenai persidangan dan hukuman apa yang pantas untuk si Robert. Dan itu dia ya kasus requestan menarik dari Nick Aida mengenai wanita yang diperlakukan dengan cara yang gak baik. Jatuhnya kayak idol Anda gak sih dikorbanin begitu kulitnya? Tapi kalau kalian percaya gak sih lur kalau pelakunya itu adalah Robert? Atau bisa jadi ada pelaku lain yang melakukan aksi tersebut dan berhasil gak ditemukan siapa pelaku aslinya? Coba deh berikan komentar kalian di bawah ya lur. Nah itu dia bahasan kali ini.
Semoga kalian bisa beristirahat dengan tenang setelah capek beraktivitas seharian. Dan kalau kalian punya requestan menarik, kalian bisa DM aja di Instagram gue, atau komentar aja ya di bawah ya lur. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.